Kenapa lu mau ikut boxing? Apa cuman pengen tunjukin aja gue jago? Enggak sih, awalnya itu iseng kan, nggak tahu. Hendrik Shinigami, olahraga tangan lu iya, ini mahal. Iya. Tangan lu orang bilang tangan lu mahal, ya. Lu pukul-pukulan. Awalnya gue nggak mau. Ini nggak salah. Livi ada 11 adegan fight dalam satu film. Saya sendiri ada sekitar 6 apa 7 ya. Yang lain Tapi lagi kan banyak. dikit doang kan itu. Kenapa? Dikit doang kan itu. Banyak. Ketika dilihat sesuatu yang tidak seharusnya pada kehidupan sosial, dia bersuara. Kayak Nikita. Nggak salah. Halo my friend, kita kembali lagi di channel ini. Hari ini gua kedatangan seorang, ya begitulah dia. Kemarin kita bertiga bahasin HSS dan dia komplain ngoceh-ngoceh. Aduh, kok gua mau ngomong dikit banget, semua nih ngomongin sama si Ono, si Armin gitu. Dia minta khusus hari ini dia sendiri. Ada ombak. Gimana? Gua gini, lu jangan gini. Gini. Gini dong. Gini dong. Dia ada ini dia. Jadi ya kemarin dia komplain katanya gue bahasnya kurang puas nih, gue pengen bahas lagi. Ya udah. Dan hari ini dia juga Max bawa siapa? Livi Ciananta. Bukan Boni. Boni itu ininya, karakternya. Jadi kita sebut Boni apa itu? Livi. Livi. Ini Livi. Kita bertiga hari ini akan bahas lebih jelas dan lebih mendalam tentang martial art. Martial art. Apa sih itu martial art? Dan martial art itu sama dengan street fight itu sama nggak sih? Mungkin lu boleh jelasin sedikit gitu. Ya. Jadi orang sering tanya nih, banyak sekali orang tua yang nanya, anak saya mau masukin martial art, cuman saya takut nanti ini anak malah jadi mukulin anak lain di sekolahnya. Apanya itu? Banyak nggak? Ada nggak yang nanya? Nggak, gua punya anak, gua punya Okay. anak. Gua juga memikirin itu karena gua Iya. takut karakternya Lu itu takut jadi anak lu mukulin orang lain jadi kan? kasar gitu. Oke. Jadi sebenarnya itu pemikiran yang 100%, saya bilang bukan 99% tapi 100% salah ya. Karena gini, kita dari zaman prasejarah aja ya, orang harus bisa bela diri. Pada saat dia cari makan, dia harus berhadapan dengan binatang, dia harus berhadapan dengan orang lain yang mau merebut makanan itu. Itu udah jadi fundamental dasar dari kehidupan itu, kita harus bisa bela diri karena yang mau jaga diri kita siapa lagi kalau bukan diri kita, ya kan? Dengan kita bisa bela diri, kita bisa jaga diri kita bisa jaga keluarga kita bisa jaga komunitas kita, betul dong. Itu dari sudut pandang dari survival, ya survival. Nah, berkembang lagi martial art ya adalah untuk memperebutkan hak diri dia, ya. Apa itu? Hak merebut tanah. Sekarang perang semua terjadi apa? Memperebutkan tanah. Untuk apa? Sumber daya alamnya yang dieksploitasi segala macam. Itu kan yang penyebab perang. Lu kalau lu nggak kuat, lu nggak belajar bela diri kan nggak cuma tangan kosong kan? Dengan senjata pun bela diri. Gitu loh. Jadi kalau lu nggak mempelajari bela diri dalam hidup, lu akan diinjak-injak hidup. Ya itu gua setuju. Ya. Itu gua setuju. Cuman kalau dulu kan bela diri. Okay. Kalau sekarang kan kayaknya orang udah nggak harus sampai pakai tangan sendiri gitu loh, paham nggak? Pakai hukum kan? Maksud Iya. lu pakai hukum? Sekarang gini gua tanya, ya, lu lagi jalan di gang, terus ada orang rampok lu, tusuk lu, perkosa lu, ya, lu mau ngadepin hukum di situ, di saat itu, lu nggak bisa, ya, lu punya anak, lu sekolahin di luar kota, di luar negeri, lu bisa ngarepin, oh di situ aman, hukumnya negara aman, tapi tiba-tiba ada orang mabok keluar dari bar, ngelihat anak lu, tiba-tiba anak lu diapain. Jadi menurut gua ini adalah suatu pemikiran yang salah bahwa orang kalau belajar bela diri itu justru malah makin liar. Enggak, dia bisa menjaga diri dia. Dan lu sebagai seorang penguasa, lu harus bisa bela diri karena apa? Kalau enggak, lu punya pemerintahan akan diinjak-injak oleh pemerintahan orang lain. Lu setuju? Ya dengan gitu ya kita jangan pakai belajar bela diri.
cukup coblos nomor 2. Dia ada ini pesan sponsor nih di sini kayaknya ya. Oh gitu ya? Enggak, soalnya Oke. sekarang Oh kan, jadi maksud lu hubungannya dengan Menteri Pertahanan gitu? ya kan sekarang kita serahkan, Maksudnya ke situ. Dimasukin ke ya. situ. kita kan serahkan ke mereka Oke. gitu loh. Jadi maksudnya ya lebih aman aja gitu. Ya, jadi maksud dari konsepnya gue di sini adalah setiap orang itu harus menjadi orang yang kuat. Untuk orang menjadi orang yang kuat, saya pernah ngomong sama Livi waktu itu. Liv, kamu hidup itu saya nggak usah mikirin kamu jadi orang baik dulu apa segala macam dulu. Kamu harus jadi orang yang kuat dulu. Kamu bisa lindungi diri kamu, bisa lindungi keluarga kamu. Jadi kamu jadi orang yang lebih kuat. Caranya gimana? Dengan belajar bela diri, dengan disiplin. Itu akan membentuk karakter. Justru orang bilang kalau belajar bela diri terus akhirnya jadi mukulin orang, tahu nggak itu artinya apa? Itu artinya orang itu belajar bela diri cuma sebulan 2 bulan. Kalau dia belajar bela diri itu seumur hidup dia, kapanpun dia menjadi dia punya gaya hidup dia terus nggak akan seperti itu. Karena udah terbentuk karakter dia. Begitu dia belajar bela diri, dia udah tahu. Begitu dia udah menguasai bela diri, dia udah tahu ini bahaya. Saya nggak boleh mukul orang sembarangan. Saya nggak boleh mempergunakan kemampuan saya ini sembarangan. Jadi dia justru bisa ngontrol selama kita mempelajari bela diri itu dengan orang yang tepat, ya. Nah, jadi kalau ada orang yang menurut mereka, oh jangan belajar bela, nanti anak lu mukul anak orang, nanti gue dipanggil ke sekolah, tiap hari dipanggil sekolah karena dia, itu artinya dia salah belajar, ya salah didikan. Orang tua juga harus kontrol. Tapi kembali ke itunya nggak sih? Kembali ke pribadi dia sendiri. Pribadi orangnya. Soalnya kayak misalkan kita ngomong padi lah, ilmu padi. Ya, orang padi. yang ilmunya semakin tinggi itu semakin nggak mau kelihatan dia punya skill bisa bela diri atau apa gitu. Nah itu udah menjawab. Ya kan? Iya itu udah Ya menjawab. makanya gua bingung kan. Gitu. Sebetulnya pertanyaannya itu lu kayak Anis aja Gini, mutar sih, enggak, mutar. bukan muter. Ini kayak ada ini lagi nih, pesan-pesan. Enggak, maksudnya benar kan gitu. Benar. Jadi ibaratnya orang bilang padi semakin matang dia semakin menunduk. Iya. Itu betul. Karena nggak gini loh, yang gue sering hadapin bahwa banyak orang yang nggak mau mempelajari dirinya, bela diri, memperkuat dirinya itu karena alasannya janganlah nanti pukul orang. Dia nggak mikirin bahwa anak ini harus dilindungi. Anak ini kita nggak bisa 21 kali 24 jam menjaga anak kita ini, entah ini cewek ini cowok. Cewek bahaya, cowok aja sekarang bahaya, ya kan? Gitu. Jadi kita nggak bisa menjaga dia 1 kali 24 jam. Dia kadang dia sekolah, dia kadang ada di luar sama teman-temannya. Ya dia harus kita bekali dengan itu. Dan itu menurut saya adalah wajib karena kita dari zaman sejarah dulu ya, begitu lahir kita harus cari makanan, kita harus bunuh-bunuhan kok sama binatang untuk memperebutkan makanan gitu loh. Jadi itu adalah fundamental basic. Orang yang mau belajar bela diri berarti dia udah mulai sadar bahwa betapa pentingnya itu. Nah, selain itu kalau gua ya kan selain ada kita survival terus ada orang perebutan haknya dia itu merebut tanah ya perang ya. Dan ada juga di sini adalah yang makin berkembang adalah sport. Ya industri sport. Kayak lu kemarin ya. Lu rekor lu berapa? 4-0 ya? 4,5. Setengahnya kalah menang nggak kalah. 4 udahlah, dia dikasih garam lagi. Oh gitu ya. Udahlah. Iya. Nah itu kan, gue tanya lu sendiri sekarang. Lu sendiri kenapa lu mau ikut itu gitu? Kenapa lu mau ikut boxing? Apa cuman pengen tunjukin aja gue jago? Enggak sih, awalnya itu iseng kan, nggak tahu. Hendrik Shinigami. Olahraga. Tangan lu Iya, ini mahal. iya. Tangan lu orang bilang tangan lu mahal. Iya. Ya. Lu pukul-pukulan. Awalnya gue nggak mau. Oke. Awalnya itu gue cuman ya udahlah gue coba, tapi gue jangan main tangan ya, kaki aja. Tapi begitu kaki kayaknya tangan nih kayaknya harus lebih berfungsi gitu loh. Begitu sekali 2 kali kayaknya candu gitu loh. Maksudnya kan kita juga namanya manusia kan ada masa waktunya kan, semakin hari semakin tua kan. Ya maksudnya refleks kita itu loh. Kan kalau dari situ dapat juga refleks olahraganya, keringatnya juga kan. Oh jadi intinya lu ngambang nih, lu ikut pertandingan itu sebenarnya apa sih trigger utamanya? Apa gitu loh? Cuman pengen keringat aja.
Soalnya kalau bela diri sekarang kayaknya belum. Berarti lu belum nangkep yang sebelum gua ngomong ya. Sebelum gua ngomong tadi lu belum nangkep bahwa bela diri itu harus seperti itu, fundamental. Lu belum nangkep tadi. Tapi kalau gua tadi udah ngomong gitu. Cuman kalau untuk anak gua akan yes. Yes, berarti konsepnya lu udah setuju dong dengan gua. Bahwa orang yang ngomong, udah anak jangan bela diri lah, bahaya lah nanti luka lah apa segala macam, atau anak lu nanti malah berantem di sekolahan. Enggak kan? Itu harus. Lu harus lebih mikirin anak lu dibandingkan anak lu mukul orang luar, tapi lu mikirin anak lu jangan sampai terjadi apa-apa sama anak lu, bener kan? Lu anak lu mukulin orang luar, abis itu lu dipanggil di sekolah, lu tinggal bilang, oke lain kali jangan begitu, beres. Tapi kalau ada apa-apa sama anak lu nggak dibekali. Contohnya, dia lagi di jalan, ngelihat ada orang yang mencurigakan. Cara bela dirinya apa? Dia balik badan lari. Itu kan namanya mawas diri. Itu kan bela diri loh. Nah itu kita harus sigap. Orang belajar bela diri harus punya itu. Dia bisa ngitung, wah gua pasti kalah. Dia balik badan, cabut. Dia punya perhitungan. Itu orang belajar bela diri. Makanya latihan di tempat yang tepat dengan kumpulan orang-orang yang tepat. Di mana itu? Di camp gua bisa. Lu datang dong ke camp gua. Di Warrior. Ya, lu datang ke tempat gua. Enggak lah, selagi lu nggak berani sparring sama gua sih nggak ngakuin. Ayo dong, kita latihan bareng lah. Nanti kita latihan bareng. Udah gua tantangin dari kapan juga nggak berani, sama Amin nggak berani. Gimana gua bisa jagoin lu? Gitu. Iya benar. Ya, nah terus di bela diri juga bisa dipakai selain di sport lo ya. Terus untuk berkarya, gimana di dunia industri perfilman? Ya karyanya seperti Livi Syananta. Dia benar-benar awalnya cuman tahu Muay Thai, dia pernah latihan. Emang ada awalnya. basic itu ya? Basic tapi masih pemula juga. Basic tapi pemula. Iya, masih baru banget belajar. Terus kenapa lu bisa duduk di sini? Itu dia. Jadi ada pengalaman apa nih kok dibawa? Jadi si Livi ini pada saat dia casting ya waktu itu ya, di casting dicari oleh PH-nya bahwa yang dramanya paling kuat dan bisa fighting juga. Tapi, berarti aktor? Ya, Livi aktor artis, laga ya, artis ya apa bedanya lah? Umur berapa sekarang? Saya 25 tahun. 25. Sama. Berarti belajar dari berapa lama udah belajar ini? Apa nih? Bela diri. Bela dirinya sih baru 1 tahun belakangan sih, 1 tahun 2 tahun belakangan. Tapi rutin di Muay Thai tadi ya? Di tempat. Tadi belajarnya Muay Thai ya? Awal mula aku belajar Muay Thai. Setelah itu aku langsung belajar untuk kebutuhan film ya. Begitu. Berarti ada maunya? Oh enggak juga, kan kita kan belajar kan apapun. Pada saat berarti itu sekarang lebih ke apa? Untuk sekarang, aku dua-duanya aku pelajari. Sama tadi Om X bilang kan, self defense itu penting. Jadi self defense-nya aku pelajari juga gitu loh. Tapi untuk prakteknya, aku lebih mendalami untuk kebutuhan film ya sekarang. Begitu. Tapi untuk cewek sendiri apa enggak ini gitu ya? Kenapa maksudnya? Agak gimana gak sih kalau bela diri? Nah bener tuh agak. Iya, memang orang-orang tuh tabu ya untuk bela diri perempuan. Penting sih penting, cuman agak gimana gak sih? Iya, itu. Karena kalau misalnya lu kasar lu apapun, itu image-nya nggak sih Om? Itu masalah di image orang melihatnya nggak sih? Kan lu ngeliat orang cewek belajar bela diri, lu gimana Ra? Lu rasanya gimana? Begitu ini orang belajar bela diri. Enggak, gua lihat gua oke. Lu oke? Gua dukung kok. Cuman kalau misalkan lu emang udah belajar nih, pas di jalan kejadian nih, lu keras sama keras, tetap kan yang rugi tetap ceweknya gitu kan? Apa enggak? Sebenarnya Omes pernah bilang ke aku, kita itu ketika menghadapi hal-hal demikian ya kita nggak duga di jalanan. Itu pentingnya kita belajar bela diri. Dari belajar bela diri itu, kayak Omex bilang tadi, kita udah punya perhitungan. Kita juga belajar teknik tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita ketika diserang. Nah dari situlah kita punya kemungkinan menangnya itu atau kaburnya itu tinggi dibanding orang yang memang mau menyerang kita. Dari situlah kita belajar. Itu gunanya kita belajar rutin tentang self defense bela diri. Tapi ada perbedaan nggak? Sebelum lu kan belajar nih. Sebelum lu casting ya, sebelum lu main di film, sama sesudah. Jelas beda. Bela diri yang aku pelajari beneran dan kebutuhan bela diri dalam film itu beda banget. Karena dalam film kan kita harus safety ya, kan kita
acting di sana. Kita bukan nggak. safety doang loh, tapi koreografi. Iya, Iya, betul, koreografinya betul. masih Iya. tersampaikan. Koreografi kan? itu, dalam koreografi itu kita harus safety kan. Kita harus trust antara aku dan lawan main. Karena kita nggak boleh mukul beneran. Itu satu hal yang sangat bertolak belakang dengan bela diri sebenarnya. Ya kan, kalau di bela diri beneran dalam arti kan kita harus menyerang lawan, kita harus Sampai defense habis-habisan. beneran. Kalau di film enggak, itu semua sudah terkoreografi dengan baik. Jadi itulah bedanya. Kita harus ketika di bela diri benar, kita ketika nyerang mungkin kita pakai power dan sebagainya dan teknik dan sebagainya. Di film kita pakai teknik juga, tapi powernya sangat minim karena kita harus ngerem. Itu dia. Tapi kan setidaknya udah ada basic gerakannya itu udah enak dilihat kan. Iya. Awalnya, tapi gini, Livi ini yang fakta menarik dari Livi Ciananta ya. Waktu saya datang saya lihat nih siapa ya, saya belum tahu. Saya kenalan sama Livi. Terus saya ngobrol juga sama Mas Yudi, sama Bang Ical, bahwa ini Livi siapa nih? Apakah bisa bela diri? Oh belum. Justru Livi ini praktisi, dia praktisi Muay Thai, dan dia ini sekarang kita didik di All Star. Ada yang namanya All Star Team Indonesia ya. Itu mempelajari bagaimana acting koreo fighting ya. Nah, di sini Livi ini setiap saya datang ke Tawangkan ini saya selalu ngelihat dia lagi disiksa di situ. Jadi dalam rentang waktu berapa bulan? 2 bulan ya? 2-3 bulan. 2-3 bulan sebelum film, saya setiap datang ke Tawang itu saya ngelihat dia lagi disiksa-siksa. Oh, ini berarti lu lagi ada film baru sama dia? Iya. Iya. Filmnya judulnya Boni. Oke. Ya, Kayak kemarin gua ada lihat di ada lihat ya IG, ada di IG-nya ya. muncul itu. Nah, itu nanti akan tayang juga di bioskop kesayangan kita di tanggal 29 Februari nanti, ya kan. Nah, ini adalah film action drama yang saya perankan yang terberat sih menurut saya. Terberat tapi saya enjoy. Lu main di situ? Gua main juga. Gua sebagai omnya Boni. Ya, dalam hal ini Livi menjadi Boninya Boni. sebagai pemeran utamanya. Dan Berarti lu dia, utama juga? gua enggak lah, gua peran pembantunya ya. Ya, peran pembantu utamanya aja. Jadi di sini Livi harus menguasai drama yang begitu berat. Ya. Harus menguasai action yang begitu berat. Saya begitu datang saya lihat skripnya. Ini nggak salah. Livi ada 11 adegan fight dalam satu film. Saya sendiri ada sekitar 6 atau 7 ya. Yang lain Tapi lagi kan banyak. dikit doang kan itu? Kenapa? Dikit doang kan itu? Banyak. Om. Banyak. Enggak, maksudnya scene ya. Iya, 6 Fighting scene. Dikit doang. Banyak. Satu scene aja banyak gitu loh. Oh. Jadi banyak, itu banyak sekali. Saya ngelihat ini apa sanggup anak ini ya? Apa sanggup anak ini? Terus akhirnya saya ngeliatin dia latihan. Saya karena ini kan film kita bersama. Saya ngeliatin dia latihan. Gitu. Pas saya liatin dia latihan, kerja kerasnya dia emang luar biasa. Nggak ngeluh dia, capek. Dia terus latihan sampai akhirnya selama 2 bulan itu jadi terbentuk gitu loh. Powernya dapet, tekniknya dapet, timingnya dapet. Walaupun ada cedera-cedera waktu latihan. Pasti. Wah, cedera di mana aja, Livi? Seluruh tubuh kayaknya. Om. Tapi itu film pertama lu, bukan? Film termasuk film pertama sih. Pertama ya. Kan sebelumnya ada Ada Livi. film horor, cuman maksudnya ini yang benar-benar Yang Oh ya, yang yang action. langsung, dan action. dia langsung terpilih menjadi pemeran utamanya di situ ya, yang dimana notabene sangat berat karena drama dan action dan drama ini sangat kental. Iya. Ya Tapi kan? film Boni ini banyakan drama apa banyakan mukul-mukul? Kalau banyakan drama sih bosan. Nah, itu dia uniknya di film ini, Om. Kita balance. Balance gimana? Gimana bisa balance? AABB gimana lu? Itu harus dibuktikan ketika Om nonton nanti sebenarnya. Jadi Iklan aja. jadi gini, jadi memang pada saat saya sign kontrak, ini action lah, aman lah, maksudnya aman. Tapi ternyata pada saat kita reading, kita apa tuh ternyata memang berat. Jadi ini action ini dramanya sangat kental, sangat berat, dan untuk Boninya ini cukup kisahnya cukup kasihan, tragis gitu loh, tragis. Jadi ini kisah seorang anak yang dia harus mungkin di sini lebih menceritakan kalau tentang Boninya itu. Jadi Boni itu yang aku perankan, dia adalah anak perempuan, masih sekolah SMA. Terus dia itu kesehariannya senang menyuarakan tentang hak-hak perempuan. Dan dia tipe perempuan yang ketika dia lihat sesuatu yang tidak seharusnya pada kehidupan sosial, dia bersuara.
Kayak Nikita. Nggak salah betul. Iya, benar. Kurang lebih kayak gitu ya, kurang lebih. Betul. Bener Om. Iya. Tapi kalau Boni karena dia punya basic bela diri, jadi dia menunjukkan itu dengan bela diri yang dia punya gitu loh. Misalnya dia lihat ada sekumpulan orang ngerampok gitu. Nah, dia nolongin orang yang dirampok ini dengan bela diri. Itu salah satu contohnya begitu. Terus dia memang senang berkelahi karena dia punya rasa tidak nyaman lah kepada ibunya. Jadi dia tuangkan melalui berkelahi itu loh. Begitu. Tapi kalau dengerin lu ngomong begitu sih gua penasaran. Lu, Atau mungkin iya. ada itu nggak sih? Apa itu namanya? Teaser. Iya, gitu. ada. Teasernya tadi kita udah kasih kemas, tinggal kita lihat ya. Kita lihat. bareng-bareng. Kita lihat bang. Ya. Nggak apa-apa. Soalnya gua nggak nyambung nih. Film action Indo, kebanyakan gua nonton dari 10, ya 6 gua tidur. Mudah-mudahan lu besok nggak tidur. Nah ini dia pakai JBL nih. Iya. Sama lagi. Kemarin juga komen gitu. Kamu benar-benar sebelum mereka sudah semakin dekat. Jaga Boni. Kayak Spanyol gitu ya. Cinta, kasih, sayang, tiga kata lumba. Gue mau gagak sama cewek. Memang gitu. Boni. Itu masalah aturan yang sudah rakyat kecil tidak bisa menghapus. Mereka juga harus ada dengan orang. Wajar gue dibalas. Ini di Jakarta ya? Iya. Boni hati itu ada respon. Hancur ada yang itu kan? Atau karena lo naik tadi? Tayo. Cewek yang bisa gitu. Kita lah sambutan dia. Yang tadi loh. Puas lo, mulai dari gini, gak ada lagi tontonan kayak gini. Jadi hidup kamu mana yang bagus? Semuanya mau. Itu beresek-bereseknya Boni ada yang bilang dari papa, Pak. Siapa lagi yang bisa jadi pasukan untuk Boni selain mama siapa, Pak? Kehancuran itu tidak bersalah. Setelah itu membebaskan Boni dari rasa benci, Pak. Berbeda dari dunia kita. Jantung lu yang pertama berbuarin bulan itu. Gua akan tahu hak gua sebagai manusia. Ada masalah di antara Jangan jadi pengais, jangan tolong. Kalau ini Gua- sih nggak ngantuk. Nggak ada ya? Tapi nggak tahu kalau panjangnya. Nggak tahu kalau panjang ya? Kalau panjangnya nggak. Gua nonton merinding. Jadi kayak flashback ya. Iya. Om. Gua demen lu. Hah? Gua demen lu. Yang bener lu. Gua demen lu. Bangsa. Wah, iya bangsat. Apa ada gininya gitu? Oh, dia bisa lihat lu. bangsatnya itu. Itu, iya. Ininya bisa. Men, gua waktu di sana tuh sama Om Herman ngerasa tuh gue dihajar 2 bulan sama Om Dadung sama Om Herman semua di situ 2 bulan itu lebih berat daripada fighting men. Berat dihajar gimana? Di action di apa di Drama. action di drama dilatih dramanya acting dari sama acting coachnya yang latih gue bagaimana dramanya mesti masuk ke situ kan karena awalnya gue boleh nggak Bukan bidang lu ya? boleh ya diomongin ya jadi awalnya gue tuh bukan sebagai Frank gue tuh sebagai bandit utamanya sebagai Paul
Orang jahat. Iya, penjahat yang tadi ya. Ya muka lu. Nah, Masuknya di situ. pada saat gue ketemu di sana ngobrol ya, ada Bang Ical, ada Mas Yudi ya, di situ juga ada Om Dadung, kalau Om Mars ya. Tiba-tiba gue lagi sign kontrak di twist, tiba-tiba gue harus jadi Om Frank, omnya Boni, yang gue tahu ini dramanya berat. Gue bilang aduh, tapi dia tenangin, nanti ada ini kok, ada acting coachnya. Nah pada saat gue ngejalanin itu berat karena apa? Mungkin gini ya, kalau mungkin drama-drama biasa oke lah gitu. Ini dramanya sepanjang film isinya sedih melulu. Terus sedihnya tuh benar-benar tragis ya, tragis gitu loh. Ya, itu yang menurut gue film ini tuh berat ya, untuk dark juga. Tapi di sini juga ada karena ada Om Marsha di sini juga mengemas, karena ini film ada anak-anak remaja ya, anak-anak SMA. Jadi film ini juga kita netralisir, kita imbangi juga dengan kehidupan anak-anak SMA yang di situ juga ada unsur-unsur yang lebih ringan, yang lebih ini gitu loh. Tapi mesti apa? Disclaimer. Disclaimer. Iya. Abis nonton ini kalian jangan tawuran di pinggir jalan. Nah, itu juga benar. Itu juga benar. Itu memberi semangat loh ke orang-orang itu. Tapi ada ini sih, ada apa? Ada di situ ada pesan-pesan juga bahwa kita jangan dari Boni lah. Iya. Sebenarnya dari Boni. Boninya sendiri dia dia kasih tahu bahwa kita nih mempunyai bela diri, tapi jangan dipakai seenaknya gitu. Ada wadah ya. Ada di situ ada. Karena memang itu adalah karakter Boni. Boni ini seorang yang benar-benar dia selalu membela yang adil gitu loh. Jadi walaupun awalnya saya khawatir, ini film tawuran nih. Tapi ternyata enggak. Di situ ada sampai kepolisian juga ada di situ. Terus Boni juga di situ membawakan karakternya memang tepat. Dia juga memberikan arahan bahwa kita jangan tawuran di jalan. Itu mungkin ya bagus sekali sih memang. Ya kan kata lu. Gua aja Enggak, belum maksudnya nonton. bagus dalam arti ada pesan-pesannya juga. Ya gua belum nonton. Ya, nanti makanya lu datang nanti. Nanti datang. Kita Gua cuma penasaran. Apa ya? Gue cuma penasaran satu aja. Kenapa produser itu gantiin lu? Kan harusnya Sebenarnya tadi produsernya ada di sini, cuman dia kagak mau masuk sini. Enggak. Iya. Enggak, tadi kan lu harusnya jadi penjahatnya gua itu jadi kan. penjahatnya si Paul. Yang itunya dikit doang. Yang kan? bunuh bapaknya dia. Ah. Ya kan? Enggak, sebenarnya dibilang dikit enggak juga. Lebih banyak kan yang mana sama yang Ya pertama? lebih banyakan ini dong, omnya Boni, prank itu. Lebih banyakan yang begitu diganti, gua tahu ini lebih banyak. Lebih banyak dan pastinya lebih berat karena di sini gua harus terlibat emosi sama Boni. Bahkan pada saat itu ya saya kan diajarin ya sama teman-teman, sama direkturnya, sama para produsernya dan acting coachnya, dia pesan kamu sama Boni harus deket ya. Iya. Gitu. Dan Boni ini orangnya tuh cool banget. Dia cool banget. Dia cool banget sampai saya tanya, Boni, kamu kalau ngerasa ada sesuatu yang ngeganjel ngomong aja sama saya. Oh, saya emang orangnya begini, Om. Gitu dia bilang. Saya orangnya memang begini. Nah, di situ saya harus masuk. Saya mesti masuk karena dia orangnya diem. PR lagi ya buat. Iya, saya bilang, aduh, saya bisa nggak ya? Tapi kalau saya nggak ngelakuin itu, saya nggak totalitas. Sampai saya bilang, Boni, kalau sampai kamu ngerasa nggak enak, kamu kasih tahu ke saya. Jadi saya blendin ke dia. Sampai saya memperlakukan dia seperti dia itu anak saya. Karena begitu nanti di peran, itu akan kelihatan. Iya. Bahwa saya ini sayang sama dia. Saya ini jadi omnya yang ngerawat dia dari kecil karena udah ditinggal bapaknya sampai dia besar. Saya mesti jagain dia sampai saya ngelatih dia bela diri semuanya. Berarti Boni itu yatim kan? Iya. Ya, Betul. bapaknya dia dibunuh. Meninggal nggak enak. Oh yang tadi yang pas awal itu Awal yang ada ditusuk itu ya? Iya, itu. Oh. Yang diperankan Aryo Wahab. Dan juga ada di sini ada Nadila Ernesta sebagai mamanya Boni. Nah, Paul itu Bang Devries. Akhirnya kita jadi tukeran peran gitu loh. Nggak tahu. Lu dapatnya yang lebih susah. Iya, menurut saya lebih susah. Tapi gua Sebenarnya bukan lebih susah sih. Mungkin saya kan biasanya action ya. Saya kan biasanya action gitu. Begitu saya lihat action, wah oke lah masih aman lah gitu. Begitu saya di switch sama menjadi Frank yang notabene adalah omnya Boni yang harus ngerawat Boni dari kecil sampai besar, terlibat emosi dengan dia, dengan keluarganya.
Nah ini yang jadi bikin berat karena di situ itu dramanya berat, gitu loh. Jadi sebenarnya orang ngelihat ini film action tapi dramanya berat. Makanya saya bilang pada saat saya sign kontrak saya sebenarnya agak ragu, cuman mereka dorong saya, udah bisa Omex, bisa pasti bisa. Ada aku acting coach nanti kita akan kasih. Saya bilang ini ya kalau enggak kita akan menjadi ini terbeban dong. Kita nggak bisa. Ternyata tapi nggak tahu ya, mudah-mudahan hasilnya bagus. Ya, kita berarti pintar produsernya. Pintar produser ya tadi lu bilang ya. Iya, itu yang dia seharusnya fee-nya sekian. Oh gitu ya. Dia yang susah jadi di-upgrade. Tapi fee-nya tetap sama. Tapi gini, ngomong-ngomong, ini kontrak yang diberikan oleh ini bagus. Maksudnya sangat memperhatikan para main talent ataupun talent-talentnya. Nah ini perlu dicontoh nih. Pak Wang kan mengeluarkan kontrak dan gue nggak pernah ngelihat kontrak sebagus ini. Maksudnya benar-benar memperhatikan talent-talentnya sampai sedetail itu, gitu loh. Jadi begitu dilihat, ya wah ini oke, gitu loh. Palisade dapat dong. Apa? Palisade. Palisade apa Palisade? Mobil itu. Ya amin aja doain. Kan biasanya udah kontrak udah ini. Ini kan film kita lihat, maksudnya film ini pastinya akan ditonton semua dan ya semoga ini menjadi berkah gitu loh buat ya gua nggak cari berkahnya, gua cuma pengen tahu berapa lu dapat dari situ. Nah itu di sini ada nih Bang Ical, jadi nanti abis ini kita langsung ngobrolin sama dia. Ya gua pengen tahu ini. Iya. Lu yang mana yang GJ atau yang ini? Nanti kita out ya. Yang inilah, yang ini. Nanti kan ada Bang Ical dari yang penjahat yang fee-nya dikit jadi. Oh, tapi gue nggak tahu kalau yang awal tuh. Jadi begitu udah dirubah prank, baru gue langsung dikasih tawarin. Berapa? Gitu. Nanti sama abang ini bisa digolongkan film action termahal 2024. Nggak gini. Kalau di 2024. Iya kan tayangnya? Oh ya tayang 2024. Tapi gini, kalau sejauh ini termasuk termegah. Kenapa? Termegah. Kenapa? Karena melibatkan 1.200 stunt fighter. Nanti ada di sini 1.200. Jadi adegannya ada di sekolahan, ada juga di dalam gudang. Di mana lu jelasin, gua juga ada di situ. Lihat kan? Gua juga ada di situ. Oh iya. Coba lu cari. Nanti ada punggungnya nongol dikit gitu ya. Tuh. Tapi emang sampai 1.200. 1.200. Itu tanya Bang Ical. Bang Ical ya? Ya. Itu orang-orang dari mana? Wah, masih tanya dia. Enggak benar-benar 1.200 fighter itu benar-benar punya pengalaman Mereka memang profesional. Oh. Profesional. Iya Bang ya? Iya. Lu mending lu duduk sini deh. Nah, Bang Ical ayo sini deh. Masuk deh biar jelasin dong. Jadi jangan kita doang ini. Iya. Suka itu. Geser dikit. Ngomong sama dia dorong ke sana terus. Iya, karena gua nggak dalam kapasitas itu. Nah, ini dia yang bisa menjelaskan sampai 1.200 fighter tuh gimana ceritanya? Gua nggak mau tahu gimana ceritanya. Gimana lu bayar itu? Nah, dia mau tahu bayarannya. Siapa tadi bro? Nah, Ical. Sebagai saya salah satu eksekutif produser di film ini. Saya bertiga di situ, ada namanya Wahyudi Beksi sama ada Ali Masai. Kita memang lahir dari memang film action. Bukan tentang, jadi sebenarnya Boni itu bukan tentang seberapa besar filmnya sebenarnya, tapi karena memang kami menguasai bidang ini. Kami lahir dari film action yang saya pribadi mulai menggeluti film action itu dari 2010. Jadi karena kami punya mimpi bertiga ini, jadi sebenarnya yang pengen banget kami sampaikan adalah bukan tentang seberapa nilai besarnya, tapi seberapa kita menghargai profesi kita dan menghargai talent-talent yang lain. Tapi kan kalau di dunia perfilman kan yang kita ngomong harus cuannya. Iya, betul. Iya kan? Iya. Kenapa lu pilih, maksudnya kalau kita tahu Iya, nih iya, Indo iya, kan iya, iya. ya horor paling Iya, tua iya, lah. iya. Kenapa lu action ini kan riskan gitu loh. Jadi idealisnya kami bertiga itu yang kami tonjolkan di awal. Sebenarnya bukan tentang mahalnya, itu tadi karena kami menguasai gitu. Orang mungkin sama Pak Ko Hendrik ini dengan dalam tato itu udah tahu lah celahnya di mana, mahalnya seperti apa, murahnya seperti apa. Karena menguasai bidang itu. Kami memilih action itu karena kami menguasai bidang itu. Itu sebenarnya. Tapi cerita Boni itu
Siapa yang ngarang? Kita ada namanya penulisnya itu, ide ceritanya itu dari Agus Hamawardi yang biasa kita sapa dengan nama Pak Dadung, sama penulis skenarionya itu jadi berdua, ada Mbak Rita. Kok maksudnya kok bisa dapat sosok namanya Boni, ada kan banyak gitu. Kalau Boni kan agak gimana gitu kan. Ya Boni karena gimana ya? Nama Boni itu karena sering kita dengar aja dari teman-teman nama-nama Boni gitu. Dari situ sih. Nah, Boni, kalau gua Boni cowok. Ya. Iya. Tapi uniknya Pak Dadung ini, Om Dadung ini ya, film-film dia yang dia garap itu semua pemeran utamanya cewek. Iya, rata-rata cewek. Semua yang digarap. Waktu saya Rata-rata tanya, cewek. Om Dadung, kenapa semua pemeran utamanya cewek? Karena cewek itu apa sih dibilang lebih seksi ya? Ya. Seksi. Jadi kayak kita lihat film Aliens itu kan pemeran utamanya yang lemah cewek, tapi dia bisa survive gitu. Nah itu jadi inspirasi dari dia. Gitu. Makanya pemeran utama di film action yang begitu berat ini justru Boni cewek. Iya. Yang Gitu. jadi pemeran. Gua lihat itunya sih bagus ya. Ada gak sih maksudnya pas kejadian itu ada yang menurut lu sendiri tuh lebay banget gitu? Seharusnya enggak. Ya ada sebenarnya beberapa yang udah kita cut juga. Karena kan memang mendingan, jadi kita karena udah ada beberapa kejadian gitu. Salah satunya yang kami juga pernah produksi sebelumnya, film Badik di Makassar itu agak kekurangan durasi. Jadi memang sengaja kita lebihin, bukan nggak pede ya, karena kadang-kadang itu cuttingan itu ya nyari opsi sebenarnya, buat opsi. Nah jadi ada beberapa yang memang yang seharusnya mungkin ada dialognya, kita nggak ada gitu. Yang ada dialog harusnya nggak usah ini basi banget. Ada beberapa adegan yang memang kita udah cut. Boni durasinya berapa ini? Hampir 2 jam, kurang berapa detik 2 jam. Sebenarnya aslinya ada 2 jam lebih sebenarnya. Enggak kepanjangan ya? Ya sebenarnya sih kepanjangan. Sebenarnya sih kepanjangan, cuman kalau kita potong lagi nggak nyampe nanti ceritanya. Gitu. Tapi lu yakin itu padat banget ya? Nggak akan kosong ya? Yakin banget. Jadi emang editornya juga kan kami percaya, namanya Pak Ajis Natandra gitu. Beliau mengemas dengan sangat baik dan sangat apik gitu, dikolaborasiin sama orang scoringnya bagus, orang sound desainnya juga oke gitu. Jadi CG-nya juga lumayan gitu. Jadi memang konsepnya itu emang padat, emosinya itu kita diacak-acak banget dan nggak turun. Jadi naik lagi sampai di adegan ending. Jadi karena kami selalu objektif dalam menilai, yaitu walaupun kita berkarya, kita menonton sebagai penonton dulu. Karena kami memang mau belajar gitu. Ke situ. Endingnya gantung nggak? Nggak bakalan ngegantung. Kelar udah. Kelar, selesai. Cuman memang ya secara kreatif ya, itu bisa kita lanjut dan bisa kita stop di situ. Maksudnya orang mau itu menjadikan itu klimaks, oke. Gitu. Masih oke banget. Kadang saya nonton itu agak kurang puas gitu. Gantung. Ini gimana nih? Ini enggak. gantung. Jadi itu kalaupun, karena kan strategi pasar itu kita berbicara kalau ini rame baru kita bikin, kita lanjutin. Nah di endingnya itu sudah mewakili itu semua. Ini bisa jadi orang lanjut dan itu udah klimaks banget di ending itu. Itu. Terus yang tadi dia ngomong tuh, Ya Pak. Yang sama si Paul. yang bayarannya segini tapi diambil jadi begini. Oh enggak. Sebenarnya gini, kenapa ini alasannya sebenarnya? Alasan kenapa kita memilih Omex sebagai Frank pada waktu itu adalah karena Frank itu siapa? Frank itu yang Omnya diperankan oleh Omex. Iya. Nah, Terus yang menjahat itu namanya? Paul. Nah, kita melihat Omex itu melihat dua kepribadian sebenarnya. Karena Frank itu harus punya itu. Dia bisa galak karena kan ada sisi gelap dari Om Frank yang kita ceritakan. Nah, kalau si Paul sisi gelapnya gelap banget, jika untuk kebaik nggak dapat. Nah, makanya kita mikir nih, kayaknya satu-satunya orang yang saat ini yang casting itu, maksudnya banyak opsi, tapi yang satu-satunya yang kandidat paling kuat itu kayaknya Omex nih, karena memang galaknya galak secara look ya, tapi menurut director matanya itu mata orang baik. Karena kan ada memang orang yang mau sejahat apapun mukanya secara karakter, tapi matanya mata baik. Kayak gini?
Ini saya tutupin supaya nggak kelihatan kayak orang baik. Ini saya tutupin supaya nggak kelihatan kayak orang baik. Mata sipit. Iya. Mata sipit jangan dua dong. Gitu. Tapi bagus sih, maksudnya kalau misalkan ada sosok Max-nya yang bisa membawa martial art ini ke dalam dunia perfilman ya. Itu sebenarnya poin besarnya adalah Om Max pernah tanya sama saya seperti ini, kenapa memilih saya? Gitu. Saya bilang, mimpi Gue sendiri nggak percaya. Iya. Kenapa dia percaya? Karena mimpi kami itu sering nggak sih, mungkin teman-teman di di rumah gitu sering banget nonton film, baik itu mungkin sinetron, terkhususnya film. Banyak artis yang kita tahu nih nggak bisa berantem, tapi dipaksain karena punya nama. Hampir di semua film Boni itu bukan mendompleng karena nama. Kalau kita bandingin kandidat-kandidat sebelum-sebelumnya selain daripada Om Max, secara followersnya lebih besar daripada Om Max. Gitu, Emang. Tapi kita maunya, saya bilang sama Om Max dengan jujur, Om Max, saya nggak ada tendensi apa-apa, saya hanya mau membuat film yang dimana film action itu yang harus memainkan itu orang yang benar-benar jago fighting. Itu yang kami harapkan. Nah itulah kenapa kami memilih Om Max seperti itu. Itu sebenarnya karena dan memang mukanya sangar karena memang punya sisi gelap sebenarnya. Sisi gelapnya itu adalah lawan bapaknya. Om Max, Om Frank itu sadar setelah dia bertemu sama Sambara. Sambara bapaknya itu lagi berantem. Ini yang ditusuk. Nah, Iya. Cinta, kasih, sayang. 3 kata kunci. Tapi lu ada kekhawatiran nggak? Maksudnya anak-anak muda ini lihat ini jadi ada sebuah masalah sosial nanti. Oh enggak, karena emang kuat banget di sini. Boni pertama pemersatu. Jadi ada Maco sama Gaga, 2 sekolah yang selalu berseteru gitu. Udah dendam abadi gitu, udah cukup lama. Karena Boni lah semuanya damai gitu. Dan Boni pun ada satu adegan yang menurut kita keren itu adalah buat apa kalian ribut? Buat apa kalian ribut, ini bisa merugikan banyak orang dan lain sebagainya. Itu tetap pesan itu yang kita ini. Karena memang kan kita kolaborasi dari banyak pihak. Jadi emang kita harus jaga secara skrip, ada poin edukasi juga harus kita pakai. Jadi di film ini konfliknya ada, jalan keluarnya juga Ada solusi. Nah kayak ini kan. Sekali itu lu ngambil berapa kali ulang? 2 minggu. Masa? Lama. Lama. Lama banget. Brengsek kamu dia dan saya bilang dari mama, Pak. Jangan dia begitu dimaksud sama Boni, main mama siapa, Pak? Puncak film. Iya. Itu berasnya Boni dirasa benci, Pak. Ini si bangsatnya nih. Yang mana? Tuh. Yang mana yang bang? Ininya nih, Iya, bergetar. bisa getar Saya itu. Dari hati itu. Kalau nama Frank, bangsat itu yang paling saya ingat. Iya. Sampai ada ingusnya keluar gitu. Itu bengkak-bengkaknya itu. Nah ini. Nah, Gini jadi ketika itu kan Yang di ending itu. di ending itu termasuk scene ending tadi. Jadi ada satu scene di mana kita mungkin ya human error. Aku kena tonjok bener Sebelah kanan ya. di mata kananku. ditonjok sama? Salah satu Fighter. fighternya. Lawannya. Jadi padahal beliau itu udah biasa main, udah jago lah, jam terbangnya sudah tinggi. Cuman mungkin karena baru intens fighting dengan perempuan yang cukup banyak gerakannya. Lagi ada kamera. Jadi mungkin dia terlalu menjaga sampai akhirnya ya itu tadi human error, mungkin lupa. Itu tangan kosong kan? Tangan kosong untungnya. Itu dia tadi Om. Untungnya kita kan sudah belajar Korea dan sebagainya. Kita punya power yang ibarat cuma 1% lah. Jadi ketika kena tidak terlalu fatal. Karena memang dia. Nah, iya, aku kan bukan orang yang biasa tanding di atas ring. Jadi ketika kena pukulan, badan aku ada kagetnya gitu loh. Pas kena langsung bengkak, kaget kan. Untungnya cuma di sini doang, matanya. Yang untungnya udah terakhir. Untungnya udah ending juga. Tapi gua baru nggak, lu lihat coba tangan lu. Ini coba.
Iya. Tajam. Gila. Tajam. Itu dia. Oh ini di poster ini ditunjukin dong sengaja. Itu. Sengaja. Tajam tangannya. Dia banyak mencederai orang. Makanya kayaknya karma juga sih itu yang terakhir kan. Karma lagi. Resiko pekerjaan. Iya. Iya deh. Tapi seberapa puas lu itu sama si Sosok Boni ini? Memerankan karakter Boni sangat puas sih. Sejauh ini aku sangat puas setelah memerankan karakter itu dan aku rasa sosok Boni itu lumayan memberitahu aku banyak. Maksudnya dia cukup banyak menggunakan tubuh aku untuk menyampaikan pesan-pesannya dia sebagai Banyak pesannya. Banyak. banyak banget banyak banget nilai yang bisa kita pelajari dari Boni itu sendiri. Aku pribadi banyak yang aku pelajarin. Dia itu tipe orang yang aku bilang dia bisa menyuarakan apa yang dia lihat, dia rasa itu nggak benar, dia berani speak up. Itu hal yang bagi aku tidak mudah dilakukan oleh banyak orang. Aku sendiri tipe orang yang mungkin aku ngeliat, oh ya udah emang dia begitu, nggak mau ngurusin. Tapi Boni ini tipe orang kayak nggak bisa kayak gitu, ini harus dibenerin. Nah itu hal-hal yang aku rasa perlu dipelajari gitu loh. Kayak dia sering dia dalam film ini dia ngasih tahu, terutama perempuan, ketika diperlakukan tidak seharusnya, dia tuh ngajak kayak, speak up dong, lu jangan diem aja, lu jangan mau digituin. Iya. Itu garis besar yang bisa kita pelajari banget gitu loh, terutama untuk perempuan dari Boni itu contoh. Begitu. Dari syuting sampai selesai nih sampai sekarang nih. Butuh berapa bulan lu move on dari si Boni ini? Apalagi nanti tayang pasti Iya. datang lagi di sosoknya nih. Iya. Kalau menurut orang-orang bapak Iya. produser dan lain-lain, aku tuh karakternya nggak jauh sama Boni. Oh, emang Jadi memang mereka sosoknya. bilang lumayan dekat. Aku sendiri memang melihat ada beberapa kemiripan dari aku dan Boni. Jadi memang kalau bisa bicara pisah banget tuh juga enggak, karena memang deket aku dengan Boni. Tapi ya sejauh ini Boni dan aku nggak pernah pisah jauh, tapi kita memang berdampingan aja. Cuman aku ya hidup sebagai Livi. Boni adalah peran yang pernah aku perankan aja, karakter yang pernah aku perankan. Kan akhirnya kan udah begini nih Boni nih. Lu berharap apa lagi? Kelanjutannya atau gimana gitu? Si sosok Boni ini. Ya mudah-mudahan ada Boni 2. Ya begitulah. Ya makanya kita butuh dukungan ya. Iya. Jadi gini. Lu cari suara gini, enggak lu? Gini, sama kayak lu cari suara. Enggak. Lu Gini, Pakai nyari suara ya. Jadi ya kita sebenarnya kan film sekarang Indonesia nih banyak bergenre horor, ya kan? Dimana horor ini menjadi hal yang sangat menarik gitu loh. Nah kita yang dari orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia action bela diri juga jangan sampai mereka tenggelam ya udah nggak bangun-bangun lagi. Iya. Gitu loh, itu yang kita harapkan. Ya soalnya Jadi fighter di Indo itu udah fight udah ada mentok. Iya. Udah segitu. Bener. Nah, jadi kita berharap dengan film ini menjadi nge-bridging lagi ya, menjadi trigger lagi untuk film-film action di Indonesia ke depannya gitu. Bukan kita mau film jauh jangan yang horor, enggak juga. Horor banyak peminatnya silahkan, bagus deh. Tapi kalau dari film-film action ini kita lihat di Hollywood itu actionnya kuat. Ya. Ya kan, Karena actionnya kuat. efeknya itu sama Efeknya bagus, ya betul. sama mereka itu nggak lebay. Kalau di Ya. Indo itu banyak kan lebay banget gitu. Ada ya gitu. Ya. Penyesuaian juga. Penyesuaian. Sama. Soalnya kan kita udah sering lihat yang barat. Ya. Tahu kita balik ke lihat yang Indo. Indo. Kok gitu banget Kebutuhan gitu. pasar juga kadang-kadang. Iya. Nah sama sebenarnya yang paling menarik yang saya setiap ditanyain wartawan apapun itu adalah proses dari semua yang kita jalani ini, bukan tentang hasil. Itu karena kalau hasil itu kami selalu mengatakan adalah bahwa kita kerjakan aja sesuai batas kemampuan manusia, biarkan urusan hasil itu urusannya langit. Jadi kami ada 3 anak muda yang punya mimpi bikin film yang dimana kami stuntman. Yang perlu teman-teman semua ketahui bahwa kami dari tim stuntman, kami tim choreo, action director, safety gitu. Kami yang adegan saya dideret sampai berdarah-darah. Saya film deret, ada adegan tabrakan mobil lah segala macam. Yang punya mimpi nih, ayo kita bikin film dan memberikan ruang kepada teman-teman yang memang punya potensi. Jadi ada beberapa talent ya, salah satunya contoh mungkin Livi untuk memerankan film Boni. Saya yakin kalau di PH besar, tanda kutip mungkin tidak dilihat
Karena apa? Secara followers, secara nama. Nah, kami melihat justru potensi. Karena untuk saat ini kan industri ini dikuasai oleh mungkin kayak yang besar itu adalah mungkin MD, Soraya. Nah, adalah lahir 3 anak muda ini yang membuat PH yang dimana prosesnya ini benar-benar tertati-tati. Untuk di film Boni kami tidak menggunakan 1 perak pun dari investor. Oh iya? Tidak ada, sama sekali. Dan itu saya terangkan, saya jujur di depan semua orang, kami sampaikan bahwa kami swadaya aja, teman-teman. Kita habis project, kita itu bikin film Boni itu kita ngamen dulu, syuting dulu, ngumpulin duit. Ada duit baru kita simpen lagi, ada duit baru kita simpen. Gimana caranya? Ya gimana? Maintenance-nya Nah, itu. itu salah satu tuh pertanyaan yang menarik. Kebanyakan generasi kita adalah menunggu ada uang baru bergerak. Sedangkan saya sering menguji begini. Ya udah, kalau lu menunggu duit, ayo kita uji, saya kasih lu duit, lu mau ngapain? Kalaupun ada duitnya. Tapi kan yang kita ciptakan itu adalah sistemnya di awal. Kita buat sistemnya dan kami mengetahui betul tentang mekanisme, tentang action, terkhusus film action, ribetnya seperti apa, safety-nya seperti apa, kreditnya seperti apa. Nah, kita udah menguasai itu dari kurang lebih sekitar di atas 10 tahunan. Nah, kita menabung untuk memproduksi film Boni. Jadi kami 3 anak muda yang memang punya mimpi besar untuk memproduksi film yang dimana kami tidak melibatkan 1 perak pun investor. Itu yang bisa saya klaim. Nah, ini spirit besar sih sebenarnya. Itu yang spirit besar di film Boni itu bukan tentang bicara tentang hasil. Saya mengakui sama semua teman-teman di Thailand, saya nggak. Jadi kalau kita itu adalah kita punya ini. Kalau kalian mau, ayo kita jalan. Kalau nggak ya udah nggak masalah. Karena memang kami belum mapan, kami nggak sebesar MD dan lain-lainnya. Tapi kami yakin bahwa suatu saat nanti kami bisa membuka ruang bagi teman-teman yang mempunyai talenta-talenta besar untuk bergabung dengan kita. Dan kami sudah membuktikan itu, kita membangun All Star Team Indonesia dari segala penjuru. Ada Bojonegoro, ada Makassar, ada Papua, bahkan orang Uganda, Afrika datang ke All Star. Itu semuanya kita latih. Berarti nanti ada video berantem-berantem gini yang berlanjutan ya? Ya. Ingat Ya. Gua titip pesan satu aja. Apa? Itu orang jahat harus ditato. Wis. Tato. Tapi awalnya beda loh, kalau dibawa pengen rasanya tato aja. Enggak, soalnya kalau dengan film begitu kan juga orang, tato sekarang udah biasa. Kan bukan kayak dulu kan, tato kriminal. Ya. Tato tuh. Tapi kan banyak film di Indo itu yang ada tato pasti disembunyiin. Di ini ya. Ya, nggak Masih terlalu sekali. ini sih. Tapi kan kalau kita berbicara sosial, tato itu udah lifestyle kan? Udah. Udah fashion aja gitu, fashion. Iya. Nah, semakin ke depan semakin terbuka. Iya. Tapi dari Boni ini ada kebanggaan apa yang lu dapat dari situ? Bangganya bisa berkolaborasi dengan aktor-aktor hebat. Itu bukan aktor itu. Yang mana? Ini dua. Wah, tapi ini akan menjadi aktor Indonesia Iya. sih yang kedepannya gitu. Ada Nanti kita nonton Pak fullnya dulu. Aryo Wahab, ada Nadila Ernesta, ada Bedu, Mike Lukok gitu. Itu sih sebuah kebanggaannya yang dimana teman-teman ternyata teman-teman terkhusus teman-teman kreatif ternyata banyak loh orang yang melihat teman-temannya itu yang mau maju, yang mau berkembang. Masih banyak orang-orang yang peduli dengan anak-anak muda yang ingin berkembang. Itu sih sebenarnya yang paling terbesar kebanggaannya itu, karena waktu awal itu kan untuk kita taksir Boni, wah mahal nih, ada orang yang bilang sekian, inilah sekian ini. Pada saat kita berjalan, kita sampaikan ke setiap orang, ternyata mereka peduli ternyata. Jika kita mau jalan dulu gitu. Jadi intinya pesannya adalah ayo jalan dulu aja gitu. Masalah tentang hasil urusan langit. Berarti Gitu. dia bangga dengan bukan lu aktornya tapi orang yang pengen susah bareng dari duluan gitu. Itu termasuk. Ya kan? Ya itu termasuk. Itu juga termasuk. Jadi memang waktu pertama diajak duduk bareng, pinter juga nih teman-teman kita. Mereka duduk terus Digini-giniin terus ya. Enggak, mereka juga cerita dari awal seperti yang tadi saya cerita bagaimana mereka mengembangkan ini dan punya passion di dunia action ini, ya kan? Action udah mulai tenggelam, kita harus naik lagi. Dengan adanya The Raid juga cukup mengangkat kan. Tapi habis itu timbul tenggelam. Nah, bayangin aja ini film Boni action, peran utamanya cewek, ya, melibatkan 1.200 fighter. Ini menurut saya akan menjadi suatu yang sangat menarik untuk dilihat gitu loh. Karena keterlibatan
si Livi ini sebagai Bonnie, setelah dia latihan abis-abisan, saya menjadi saksi mata melihat dia ya dari From Zero to Hero. Nggak cuma Livi, di situ ada Ari Wahab, juga ada Nadila Ernesta yang memang nggak bisa gitu, tapi ya itulah hebatnya tim All Star tim Indonesia ya, dibikin From Zero to Hero. Saya yang jadi saksi. Kayak kalau saya kan orang bela diri ya, tapi mereka saya lihat, wah ini benar-benar PR nih buat All Star Team. Makanya saya, wah luar biasa. Saya angkat topi melihat bagaimana teman-teman dari All Star ini kayak empu yang bikin dari bahan mentah dibikin menjadi satu keris yang udah jadi mahakarya keris. Itu kayak gitu saya melihatnya. Itu bukan pekerjaan yang mudah gitu loh. Nah seperti saya biasanya action ditempa lagi sama tim dari Tawangkan, ditempa bagaimana harus menjadi satu keris yang indah gitu loh di situ. Nah itu seninya sih di situ, seninya. Dan makanya saya waktu dipanggil sama Bang Ical dan Mas Yudi untuk Mas Ali untuk menjadi ini, saya sebenarnya saya nggak siap dengan seberat itu gitu. Cuman mereka percaya, kasih saya kepercayaan, saya harus bayar dengan totalitas gitu. Karena saya modelannya orang yang kalau mau melakukan sesuatu saya harus maksimal. Mau menjadi nomor 1 saya harus totalitas di situ. Jadi kalau kita bisa totalitas kita akan dilihat, kita menjadi orang nomor 1 kayak gitu. Kayak lu salah satu tato artis di Indonesia, pasti kan lu udah ngelewatin semua yang orang kan ngeliatin lu udah top aja gitu kan. Tapi waktu lu lagi menikinya, gua nggak tahu ya gimana ya. Tentunya untuk nama seperti ini pasti kan lu penuh dengan perjalanan tempat itu kan tato para selebriti di sini. Iya, saya nontonnya dulu itu masih zaman selebriti pada di sini semua. Gila. Gitu ya. Oke, jadi YouTube gua bisa hasilkan MMM view. Coba Bonnie bisa, menurut lo bisa di angka berapa dalam sebulan? Ya mudah-mudahan. Jadi kan yang lu harapin? Harapannya sebenarnya sebanyak-banyaknya sebenarnya. Ya tapi kan pasti ada target. Ya sebenarnya mudah-mudahan sampai di angka ya 4 juta sampai 5 juta. 4 juta. Cuman karena memang ada sangat berat tantangannya. Itu kan namanya mimpi ya, harapan, nggak ada yang kecil sebenarnya. Ya kan itu ya, semua berasal dari doa ya. Gitu. Jadi cuman memang tantangannya saat ini adalah Pilpres gitu kan. Pas kembali lagi pas kita itu cuman punya waktu sekitar 11 hari sebelum bulan Ramadan. Itu karena pasti otomatis di awal bulan Ramadan itu pasti agak menurun sedikit gitu. Makanya ya mudah-mudahan teman-teman semua bisa menonton film Bonnie gitu. Untuk mendukung sebenarnya generasi-generasi muda yang memang kita mandiri dan independen. Tapi nggak anjurin tawuran ya? Oh sama sekali. Dan di film, makanya kalau kita kan memang kita berkolaborasi dengan kepolisian. Memang dikurasi, saya kirim skenario saya, apa yang menyimpang silahkan dicoret, dan memang kita dapat surat itu dari Irjen Pol Ahmad pada waktu itu Kadif Humas Polri untuk menyelenggarakan adegan itu. Makanya kita ada adegan penangkapan. Jadi jika ada kekacauan, polisi pun tetap hadir loh. Gitu. Oke. Jadi daripada lu dengerin orang tua ini ngemeng-ngemeng, Iya. mendingan nanti nonton langsung ya. Harus ya untuk mendukung action Indonesia. Jangan dukung mulu lu, dukung pilih 2 dulu lah, dukung. Harus dukung. Harus. Terang-terangan dong. Iya dong, harus dong. Waktu udah mepet ya. Iya. Waktu udah mepet ya. Waktu udah mepet. Pilihan harus ditetapkan. Tapi di sini kita anjurin apa? jangan golput. Jangan golput. Ya itu. Gitu. Kita harus berkontribusi untuk negara ini. Jangan Apapun golput. hasilnya, ya. Kalau pilihan film action cuma 1 Bonnie. Iya, siapa? Siapapun pilihannya yang penting jangan golput. Iya. Jangan golput. Kalau ke film ya cuma 1 filmnya Bonnie. Iya. Tapi gitulah. Kalau misalnya buat kalian yang penasaran bisa langsung nanti 9 Februari. 29 Februari Layang di seluruh Indonesia. Access1. Enggak cuma Access1 ya. Iya, ada CGV, Cinepolis, Oh, semua sama berarti. Semua. CND kalau nggak salah. Kalau misalkan nanti ada yang nggak sesuai dengan apa yang dia ngomong, lu langsung ke IG-nya. Nanti lu harus datang. Hah? Harus datang. Oh pasti. Undang. Pasti. Oke, thank you Thank you, semuanya.
informasi yang sangat menarik sekali. Terima kasih. Siap. Semoga Boni bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita semua. Amin. Kanpe, aneh. Amin. Dan cuannya Mengalir ya. Iya.